Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Tutorial with Arif. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi IP address secara statik di MikroTik Router OS ya teman-teman. Jadi dalam MikroTik Router OS ini kita bisa mendapatkan alamat IP dari penyedia layanan internet atau ISP dalam dua metode, yaitu menggunakan DHCP client ataupun kita menyamakan segmen IP tersebut ke dalam jaringan yang terhubung. Nah, jadi di sini untuk settingan adapter network saya akan perlihatkan teman-teman ya. Network saya itu yang pertama bridge adapter mengarah ke wireless karena saya terhubung secara wireless ya, menggunakan WiFi. Lalu adapter 2 saya akan masukkan internal network dan name-nya itu LAN, dan ini akan menjadi adapter untuk kita setting hotspot di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Winbox-nya ya. Kita perbesar Winbox-nya. Lalu, untuk mendapatkan alamat IP secara DHCP, teman-teman pasti sudah paham ya caranya. Kita masuk ke IP DHCP client, kita tinggal plus, udah gitu doang. Tapi kalau misalkan kita mau menyamakan router ini secara satu segmen dengan IP yang terhubung ke komputer kita, karena dia akan mengolah jaringan yang secara notabene itu tidak boleh DHCP ya, sebaiknya IP-nya statik agar tidak berubah-ubah teman-teman ya. Jadi kita ketik pula, kita plus di sini ya, kita plus. Tapi sebelum ini kita masuk ke bridge, lalu kita bikin bridge di sini. Karena adapter saya nomor 1 itu terhubung ke wireless, saya akan buat bridge, misalkan bridge ISP ya, ISP namanya. Kita apply, oke. Lalu adapter 2 saya untuk hotspot, kita akan ketik hotspot di sini ya. Apply, oke. Untuk port teman-teman masukkan portnya Ether 1 ke dalam ISP. Jadi anggota bridge ISP adalah Ether 1. Nah, fungsi dari bridge ini apa nih teman-teman? Nah, jadi fungsinya adalah ketika teman-teman membuat sebuah MikroTik Router OS di dalam VirtualBox ataupun VMware ataupun VM machine lainnya, teman-teman itu network adapternya pasti lebih dari 1 ataupun 2. Jadi teman-teman kalau misalkan adapter 2, 3, 4-nya ini teman-teman hidupkan semua, jadi dan ini adalah perangkat router. Jadi perangkat router itu setiap portnya itu independen ya teman-teman, settingan atau konfigurasinya itu independen. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan bridge dan memasukkan anggota bridge tersebut, misalkan adapter 2, 3, dan 4, semua konfigurasi yang teman-teman masukkan ke bridge adapter itu akan juga mengikuti konfigurasi adapter yang sudah dimasukkan. Maksudnya adalah adapter yang sudah dimasukkan akan mengikuti konfigurasi yang teman-teman sudah masukkan ke dalam bridge tersebut. Nah, jadi kita masuk lagi ke Winbox. Nah, kita bakal masukkan Ether 1 ke dalam anggotanya ISP ya. Kita apply, oke. Dia pasti akan keluar. Oke. Dia pasti akan keluar, logout ya pasti. Nah, jangan khawatir ya kalau logout ya teman-teman, karena memang kita terhubung melalui adapter 1, yang adapter satunya tadi itu wireless ya. Jadi kita terhubung secara wireless di sini ya. Kita oke aja ya karena kita pakai lisensi nomor 0 ataupun trial. Kita masukkan lagi Ether 2 ke dalam bridge hotspot. Kita apply, oke. Sip. Nah, lalu untuk mengatur IP address secara statik di MikroTik ini, kita menu IP, lalu kita pilih addresses. Nah, di sini ini dia dynamic ya. Ini settingan yang lama. Nah, kita klik tanda plus ini. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya untuk mengetahui IP address yang terhubung ke komputer kita masuk ke CMD. Kita ketikkan IP config/all ya. Di IP-nya itu adalah 10.160.151.226 ya, komputer kita 226. Komputer kita 226. Lalu kita misalkan buat di sini 160 ya, 160.151. Kita akan buat misalkan 228. Networknya kita biarkan kosong ya, karena dia akan
terisi secara otomatis, dan di sini jangan lupa kasih tanda slash sebagai prefix ya. Prefixnya tadi kita mendapatkan prefix 24 ya. Kita minimize. Kita masukkan prefix 24, lalu masukkan ke bridge ISP. Oke, kita apply. Oke, jadi networknya akan terisi secara otomatis ya. Oke. Nah, di sini router kita belum secara otomatis terhubung ke dalam internet, teman-teman. Kita masuk lagi ke IP, lalu kita pilih di sini, kita pilih routes ya, IP routes. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan IP-nya itu ya. Nah, kita tambahkan ya. Jadi untuk menambahkan IP gateway ya, kita klik yang ini, gateway yang ini. Nah, baru muncul dia, teman-teman. Jadi bukan yang di atas ini. Jadi sebelumnya jikalau teman-teman melihat ada gateway itu konfigurasi lama saya ya. Jadi kita masukkan gateway-nya 10, 1, 60, 151. Gateway-nya berapa tadi? 10, 160, 151, 96. Kita apply lalu oke. Nah, pastikan jikalau sudah seperti ini, dia ada tulisan reachable ISP. Reachable ISP artinya dia nih terhubung ke bridge ISP yang anggotanya itu adalah Ether 1. Lalu kita coba new terminal, kita enter, kita coba ping 88 ya. Nah, dia menggunakan ping 88, yaitu adalah IP Google, dia bisa. Coba kita Ctrl C, kita ping google.com. Dia bisa? Oh, dia juga bisa, teman-teman. Nah, sebenarnya jika teman-teman baru pertama kali konfigurasi ya, seharusnya teman-teman ketika ping google.com ini tidak bisa. Karena kenapa? Coba saya masuk ke menu IP, saya masuk ke menu DNS ya. Nah, di sini seharusnya ini tidak terisi secara otomatis ya, teman-teman ya. Coba saya masuk ke IP DHCP client. Oh iya, dia ada ini ya, ada DHCP itu. Saya sudah hapus ya tadi DHCP kliennya, nggak tahu hidup sendiri ya teman-teman, emang agak aneh nih router saya nih. Kita masuk ke DNS, nah dia kosong. Coba misalkan kita ping 88 lagi ya, dia bisa. Coba misalkan kita ping google.com. Nah, sesuai dengan apa yang saya bilang, teman-teman kalau misalkan pertama kali konfigurasi ataupun tidak pernah mengkonfigurasi sebelumnya di DNS, itu dia tidak bisa meng-ping alamat domain google.com. Nah, cara membuat dia ini bisa menggunakan fitur ping menggunakan alamat domain, kita pilih IP lalu kita masukkan DNS. Nah, DNS-nya tadi yaitu 10.160.151.96. Jika teman-teman melihat dynamic servers di sini ada isinya IP-nya itu, dan IP-nya itu sama dengan IP gateway yang terhubung ke komputer teman-teman, berarti teman-teman ada menggunakan DHCP client ya. Lalu remote request-nya kita centang ya, supaya kita bisa meremote si router board ini menggunakan alamat IP. Kita apply, oke. Lalu kita masuk ke new terminal lagi, kita enter, kita coba ping google.com. Dia bisa. Coba misalkan ping detik.com. Oke, dia bisa detik.com. Detik.com apa nih? Saya nggak tahu ya alamat domainnya detik.com apa. Coba kalau misalkan saya ping website saya sendiri ya yang sudah online. Oke, dia bisa ya. Kalau untuk detik.com tadi kita nggak salah, untuk konfigurasi kita nggak salah, tapi kita salah mengetikkan namanya. Saya nggak tahu ya detik.com apa ya domainnya. Jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, kita bisa berhasil ping Google, ping personal arif.cloud, ini website saya sendiri, dan ping detik.com. Disesuaikan aja domainnya ya nanti ya. Jadi sekian saja tutorial dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang baru belajar mikrotik. Dan satu lagi ya, saya lupa. Coba kita close. Kita logout ya, kita exit, lalu kita bakal masuk menggunakan alamat IP. Kita lihat, oke. Kita coba request. Nah, di sini ada alamat IP-nya ya teman-teman, ada alamat IP-nya. Kita connect.
Oke, dia bisa berhasil masuk. Jadi disarankan untuk login menggunakan alamat IP daripada alamat MAC address dari network adapter itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, sekian saja tutorial dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.